Jadi aku kalahkan. Master Lembah Hongyan menggertakkan giginya. Saat ini, kamu tidak punya pilihan selain menyerah, tetapi menyerah juga merupakan jalan buntu. Kamu tahu milikku tidak mungkin bagiku untuk menahanmu dalam masalah ini. Menertawakan Master Lembah Menerkam Master Lembah Wajah Merah, pemilik Lembah Hongyan jelas tidak berniat memulai dengan damar. Terus berjuang hanya ada satu jalan buntu. Dia melangkah mundur lagi dan menyentuh tangannya di belakangnya, matanya memadat ledakan. Pada saat ini Damar mengambil langkah dan langsung mengguncang tanah seperti gelombang dan orang-orang di tanah segera bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tidak bisa berdiri diam. Guru lembah Konfusius bahkan lebih ketakutan itu bergegas ke arahnya dan orang-orang tidak bisa berdiri teguh sama sekali. Panggilan ketika dia mengangkat kepalanya, jari Damar sudah menyodok. Meskipun hanya satu jari, tetapi ujung jari ini membawa ribuan kekuatan. Master Hongyan buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan, menjak. Sinar menakutkan meledak dari ujung jarinya, menembus telapak tangannya dalam sekejap dan seluruh lengannya tertusuk. Rasa sakit yang parah membuat Tuan Hongyan berkeringat dingin dan hampir berteriak. Tetapi saat ini dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Selanjutnya akan ada pembantaian sepihak. Master Lembah Hongyan menghindar dengan panik dan mundur dengan panik. Namun pada saat ini dia berada di akhir pertempuran dan dia sendirian, di mana dia bisa bersembunyi. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Tidak peduli siapa itu. Saat ini hanya ada satu pikiran, tunggu sampai mati. Menyerah ini sudah putus asa. Tidak ada yang bisa melarikan diri, namun pada saat ini guru lembah wajah merah tiba-tiba berteriak, "Dokter Damar, hentikan aku. Kalau tidak, kamu pasti akan hancur. Kamu juga akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Semua orang tercengang. Damar juga berhenti dan melihat ke arah Master Lembah Wajah Merah. Baru ketahuan ini adalah ponsel dan adalah ponsel dengan streaming langsung dihidupkan. Ponselnya harus baru dan layarnya sangat besar. Dan orang-orang yang lebih dekat daripada melihat banyak mengalir ke ruang siaran langsung saat ini. Bagaimanapun, orang yang menghadap kamera saat ini adalah Dokter Damar terkenal. Bagaimana bisa netizen melawannya? Meskipun tidak ada yang bisa mengerti mengapa Dokter Damar tiba-tiba muncul di ruang siaran langsung baru di tengah malam, pria besar itu mengira itu adalah adegan penembakan War Tiger 2 lagi. Ada banyak diskusi online untuk sementara waktu. Melihat ini, banyak orang terlihat jelek. Pemantauan langsung. Damar telah mencoba trik ini berkali-kali sebelumnya. Dia mengandalkan ini untuk mengintimidasi Master Lembah Wajah Merah sehingga pihak lain tidak berani menyerangnya dengan gegabah. Tapi pertukaran ini juga efektif untuk Damar. Jika Damar berani membunuh di depan umum, seberapa serius konsekuensinya? Halo semuanya, saya Xiao Bohong Lindong dan saya baru saja selesai syuting Factor Tiger 2. Kami sedang beristirahat, memanfaatkan waktu istirahat. Saya akan memulai siaran langsung untuk menyapa semuanya. Gambar gunung es di masa lalu disebut hangat. Orang-orang di ruang siaran langsung. Ruang Ruang siaran langsung mendidih. Selain berbicara, pemilik lembah Hongyan juga berdiri di depan Damar dan menggunakan lensa untuk memotret dirinya dan Damar. Kerumunan itu tercengang. Dokter Damar, bukan begitu cara yang Anda gunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Saya juga dapat menggunakannya untuk menyelamatkan hidup Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh saya sekarang. Haha, semua bangga. Tapi detik berikutnya bla bla bla, sebuah tangan tiba-tiba meraih leher Master Lembah Wajah Merah. Master Hongyan gemetar dan menatap Damar di depannya dengan mata lebar. Tetapi melihat wajah tanpa ekspresi Damar, bahkan jika Anda memulai siaran langsung, saya pasti akan membunuh Anda. Karena jika Anda tidak mati, semua orang tentang saya harus mati. Dan jika saya membunuh Anda di sini, itu adalah masalah besar. Aku akan membayar nyawa seorang.
Pada saat ini Damar membunuh. Tangan Damar langsung mencengkram kekuatan mencekik leher Master Lembah Hongyan. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan leher putih berubah bentuk. Pada saat ini Damar putus asa, entah bahkan jika ada jutaan orang yang menatapnya, dia pasti akan membunuh si pembunuh. Jika pemilik Lembah Hongyan tidak mati, Jiang Shen akan berada dalam bahaya dan orang-orang di sekitarnya tidak akan dapat hidup alami dalam kehidupan ini. Dan jika dia membunuhnya hari ini, maka dia akan berusaha keras untuk bunuh diri lain kali. Sebaliknya, lebih baik menyerang terlebih dahulu, adapun konsekuensinya dan dampaknya Damar sudah enggan mempertimbangkannya. Master Hongyan berjari 5 yang menakutkan hampir berhenti bernapas dan semua orang hampir lemas mati. Dia berjuang mati-matian, tangannya seperti cakar seolah-olah dia ingin merobek semuanya dan menabrak Damar seperti orang gila. Beng beng beng, suara teredam keluar terus-menerus, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mematahkan daging Damar. Pada saat ini Damar sekali lagi memanggil tubuh dewa bela diri dan dia seperti ikan di talenan siap untuk disembelih. Apa yang terjadi? Apakah itu syuting? Nona Xiao sepertinya sangat menyakitkan. Penonton di ruang siaran langsung semuanya bingung. Beberapa orang mengira masih syuting, tapi kebanyakan orang tidak berpikir seperti itu. Lagi pula jika hanya syuting itu tidak begitu nyata. Adapun Master Lembah Wajah Merah, dia sudah gemetar ketakutan. Baru kemudian dia menyadari bahwa betapa naifnya dia. Pada saat ini bagaimana mungkin Damar memiliki keraguan? Secara alami dia melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Memikirkan hal ini, pemilik Hongyan menjadi cemas dan segera berteriak dan meraung dan seluruh orang benar-benar marah. Ledakan. Bang, kali ini kekuatan tinju Hongyangu pada Damar sama menakutkannya dengan roda dan setiap kali mengenai akan ada goresan yang tersisa. Dan bumi di sekitarnya retak di semua tempat. Damar tidak bergerak sama sekali dan dia menggeram rendah menggunakan seluruh kekuatannya, berniat untuk mencekik Tuan Hongyangu sampai mati. Semua netizen menyaksikan adegan mengejutkan ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Melihat gambar yang terus-menerus bergetar, wajah-wajah Hongyangu sangat menyakitkan sehingga hampir mati karena syok. Apakah ini benar-benar syuting? Drama itu terlalu menakutkan, bukan? Namun pada saat ini ledakan. Pemilik lembah wajah merah tidak tahu metode apa yang digunakan, tetapi kabut darah tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Damar langsung terguncang oleh dampak kabut darah. Ponsel siaran langsung juga rusak dan siaran langsung terpaksa berhenti. Ketika Damar menstabilkan tubuhnya, dia melihat bahwa Master Lembah Hongyan telah melepaskan diri dari pengekangannya dan berbalik dan melarikan diri. Kejar! Damar meraung memimpin kerumunan untuk melarikan diri. Hong menyakiti guru lembahku. Ruangan keluar dan sejumlah besar pria kuat di lembah Hongyan berlari. Kepalanya ada itu adalah Scientist of Hongyan Pelai. Ternyata gadis suci menerima berita sore hari dan datang ke Jiangsen untuk meminta dukungan. Ketika dia melihat informasi siaran langsung, dia segera mengunci posisi pemilik lembah Hongyan dan kemudian dia memimpin kerumunan untuk merespon. Dengan orang suci yang menghalanginya, pengejaran Damar terhadap guru lembah Confuciusme tidak sesederhana itu. Cao Songyang, Yuan Xing, dan yang lainnya juga telah tiba dan mereka segera berperang melawan orang-orang kuat Hongyangu yang dipimpin oleh orang suci. Ketika Damar menerobos lintangan dari pembangkit tenaga listrik Hongyan itu, guru lembah Hongyan telah menghilang. Sialan, semuanya sia-sia. Mengetahui bahwa Master Lembah Hongyan telah melarikan diri, Yuan Xing menghentakkan kakinya dan lagi-lagi. Tidak masalah, setidaknya kami selamat dengan cepat. Menangani yang terluka, membersihkan tempat kejadian, dan mengirim seseorang untuk menemukan keberadaan mereka, kata Damar dengan suara serak. Ya, guru, bom. Pintu dibanting menutup kemudian mobil itu terbang ke depan seperti orang gila dan melarikan diri dari Jiangsen. Gadis suci mendukung Master Hongyan untuk duduk di barisan belakang mobil. Melihat guru berwajah merah yang berlumuran darah dan setengah hari dari tubuhnya berdarah, gadis suci hampir tidak mempercayai matanya. Mungkinkah ini Master Lembah yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan?
Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Orang suci itu berkata dengan hati-hati. Tidak apa-apa, kali ini aku ceroboh. Aku sudah menabrak jalan dengan nama keluarga Lin. Sialan dasar brengsek. Selain menjadi bersemangat secara emosional, darah terus mengalir keluar dari luka dan orang-orang tidak bisa berhenti batuk. Tuanku, tenanglah. Dokter Damar sudah licik. Tuan Lembah hanya mengabaikannya untuk sementara waktu dan ketika dia mengambil tindakan lain kali, dia akan disebut mati tanpa tempat pemakaman. Kata orang suci itu buru-buru. Lain kali. Karena aku berkultivasi abadi, aku seharusnya tidak memiliki pikiran yang mengganggu di hatiku. Masalah Dokter Damar telah membuat iblis di hatiku, dan aku tidak bisa menyingkirkan iblis di hatiku. Hati, jangan tunda. Aku harus membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Guru Lembah Hongyan menggeretakkan giginya. Tuan Lembah berarti, aku akan menggunakan teknik terlarang itu. Kamu akan mengatur agar 3.000 orang datang untukku segera. Ingat, aku harus memenuhi standar. Ini, gadis suci itu ragu-ragu. Apakah ada masalah? Tuan Lembah Hongyan melihat ke samping, matanya penuh dengan cahaya dingin. Orang suci itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ini bukan Tuan Lembah. Saya akan membiarkan seseorang mengaturnya. Bagus, Tuan Burung Hering. Mari kita kembali ke lembah pertama. Kembali ke lembah, apa yang kamu lakukan? Kamu akan menemukan tempat yang tenang dan tidak berpenghuni untukku di tepi kota sungai ini. Dan biarkan aku beristirahat. Oh, omong-omong, untuk 3.000 orang itu kamu juga memikirkan cara untuk mengirim mereka secara diam-diam kepadaku. Jalan yang dingin. Di sini gadis suci itu tercengang. Apakah ada masalah? Tuanku, jika kamu menggunakan teknik terlarang semacam itu di Jiangsen ini, begitu desas-desus bocor, bagaimana ini akan berakhir? Berhenti bicara omong kosong, kamu bisa melakukannya. Jika Anda mendapatkan berkah dari teknik terlarang, Anda akan memiliki kekuatan abadi dan dewa. Pada saat itu, saya akan langsung pergi ke Jiangsen dan membunuh Dr. Lin. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Guzu, kamu akan mentransfer orang kepada saya sekarang, cepat. Master Hongyan menggeram, suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang suci itu tidak berani melawan, dia hanya bisa menjawab. Akibatnya Hong Yangu yang letaknya sangat jauh mulai memindahkan personel, dan Lin Ronan yang berada di lembah Hongyan juga memanggil Damar di pihak Jiangsen untuk pertama kalinya. Apa? 3.000 orang dikirim ke Jiangsen, dan 3.000 orang ini, setengah dari mereka baru dari Hongyangu. Setengahnya ditangkap. Damar mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, ya Damar, Master Hongyan pasti punya rencana lain. Kamu harus hati-hati, kata Lin Ronan dengan cemas. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi ke Jiangsen? Saya tidak tahu lokasinya tepatnya, tetapi saya mendengar bahwa mereka bergegas ke Jiangsen. Hong Yangu memindahkan sebuah pesawat khusus dan mengirim mereka ke sana. Itu sudah lepas landas. Terburu-buru, apakah itu? Damar mengerutkan kening, mengangguk dan berkata dengan suara rendah, aku mengerti jika kamu hampir sampai bawa seseorang untuk mengungsi dari Hongyan, segera evakuasi. Kenapa? Hong Yangu, mungkin tidak lama sebelum ini. Karena dikirim pesawat khusus, tentu tidak akan sulit untuk menemukan jarak mereka. Damar tidak berani ragu dan segera mengatur anak buahnya untuk mencari keberadaan orang-orang ini yang tiba-tiba dipindahkan dari Hong Yangu. Jika mereka 3.000 Tuan, Damar percaya bahwa mereka pasti datang untuknya. Tapi setengah dari 3.000 orang ini adalah pendatang baru di lembah, dan setengahnya ditangkap dan kekuatannya jelas tidak terlalu besar. Menggunakan mereka untuk membunuh Damar benar-benar aneh, dan jika itu tidak digunakan untuk berurusan dengan Damar, harus digunakan untuk apa? Damar berpikir keras. Tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Pengorbanan. Saya takut hanya ini yang bisa menjelaskan penguasa lembah Hongyan ingin mengorbankan orang-orang ini dan menggunakan sihir terlarang untuk memperkuat dirinya. Memikirkan hal ini, hati Damar melonjak dengan kemarahan dan kebencian. Meskipun dia bukan orang suci dan pria terhormat, dia juga orang yang hidup. 3.000 nyawa baru akan mati karena keinginan egois guru lembah Confucius.
yang tak tertahankan bagi orang normal. Seseorang Damar berteriak keras di kantor yang hua. Mahai segera tertati-tati masuk bersama Sutian. Segera beri sahu saya, kirim semua orang keluar dan cari jejak Tuan Lembah Wajah Merah di dekat Jiangsen ini, kata Damar Ring. Mencari di dekat Jiangsen, Sutian terkejut. Damar, karena wanita itu telah melarikan diri. Bukankah seharusnya dia kembali ke Lembah Hongyan? Mengapa dia masih di sini? Pemilik Lembah Hongyan seharusnya tidak mau pergi dan rencanakan untuk membunuhnya secara paksa. Dia telah mengirim 3.000 orang dari Hongyangu ke Jiangsen. Saya ingin Anda segera menemukan 3.000 orang ini. Damar menggeram. 3.000 orang. Keduanya bingung. Damar segera menjelaskan alasannya. Mendengar kata-kata Damar, baik Mahai dan Sutian terkejut. Pengorbanan manusia. 3.000. Seekor binatang. Ini adalah binatang. Wajah Mahai memerah karena marah. Masalah ini bukan masalah sepele dan saya tidak akan pernah membiarkan hal sepele seperti itu terjadi di sekitar Jiangsen. Anda harus mengatur seseorang untuk segera mencari dan saya akan segera memanggil Komandan Zeng, kata Damar dengan suara serak. Keduanya akan segera membuat pengaturan. Damar segera mengambil ponselnya dan memutar nomor Zeng Nentian. Pada saat ini ada banyak kegemparan di internet tentang Damar menangkap dan mencabik pemilik Hongyangu di depan kamera. Meskipun Departemen Hubungan Masyarakat yang Hua dikirim, efeknya minimal. Banyak orang berpikir bahwa Damar menindas dan mencang pemilik Lembah Hongyan berdasarkan identitas sebagai investor. Begitu banyak orang memposting di internet untuk mencela Damar dan menghina Dokter Damar. Tetapi pada saat ini Damar sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Zeng Nentian juga berkeringat dingin ketika dia mendengar tentang ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seseorang akan sangat gila dan berani? Beritahu atasan Anda segera. Akibatnya, semua patroli Jiangsen dikirim untuk mencari jejak Master Lembah Hongyan. Namun, setelah mencari sepanjang malam, dia tidak dapat menemukan sedikit pun sosok Master Lembah Wajah Merah. Dan tidak ada tanda-tanda pesawat yang mengangkut 3.000 orang itu. Damar sakit kepala setelah pencarian berturut-turut tidak berhasil. Dia merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dipikirkan. Setelah memikirkannya, Damar menemukan Kapten Penghakiman. Ekskomunikasi akan datang, akan merasakannya. Begitu dia melihat Kapten Penghakiman, dia menutup matanya dan berkata dengan emosi, penguasa Hongyangu telah mengerahkan 3.000 wanita untuk membunuhku dengan teknik terlarang dan aku tidak dapat menemukan jejaknya. Damar segera menjelaskan alasan mengapa dia datang ke sini. Kapten Adjudikasi terdiam setelah beberapa saat. Dia berkata, ada banyak cara di dunia dan ada banyak hal aneh. Saya seharusnya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Karena pemilik Lembah Hongyan belum menjadi abadi tetapi telah terpesona. Damar tercengang tidur. Orang seperti itu bagaimana dia bisa? Bagaimana jika dia bukan iblis? Aku harus menghentikannya. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, bisakah Anda menjadi orang suci? Kapten Pengadilan tertawa terbahak-bahak. Lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Jika Anda bukan orang suci, mengapa Anda memaksakan diri ke dalam situasi seperti itu? Aku bodoh. Damar tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kapten yang berkuasa menggelengkan kepalanya tetapi ada cahaya aneh di matanya. Lama tidak ada suara, kemudian dia perlahan membuka mulutnya. Aku tidak tahu di mana Master Lembah Wajah Merah, tapi ada cara untuk menemukan dengan cepat. Cara apa? Damar bertanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang Hongyangu, tapi saya masih tahu sedikit tentang konferensi. Jika ada semacam masalah prinsip dalam ekskomunikasi akan dipercepat secara tak terduga. Buru-buru bertanya, biarkan pihak ekskomunikasi tahu bahwa kamu membunuhku. Ekskomunikasi akan datang hari ini, Kapten Jukman berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Damar segera meraih cangkir teh di sebelahnya, menghancurkannya, mengambil pecahannya, dan tanpa ragu-ragu terjun ke jantung Kapten Jukman.
Kapten Jukman menggemetar dan menatap mata besar Damar tanpa ekspresi. Begitukah? Tidak, tolong lepaskan aku. Aku tidak mau memasuki lembah Hongyan, tolong. Tuanku, maafkan aku. Saya melihat wanita yang memakai gelang dan belenggu berkumpul di gua menangis dan menangis. Dikelilingi oleh sekelompok murid Hongyangu yang mengenakan pakaian merah dan memegang pedang mereka tanpa ekspresi, berdiri di segala arah. Jika ada wanita yang tidak patuh, itu akan menjadi akibat dari pisau. Tanpa apapun, dan penguasa lembah Hongyan berlutut di depan orang-orang ini, memejamkan mata dan beristirahat. Di depannya ada kuali besar dan aku tidak tahu sup jenis apa yang direbus di dalam kuali. Bau aneh yang kuat terpancar darinya. Dan 4 murid terus menambahkan bahan tertentu ke dalamnya. Guru, sup dalam kuali mendidih dan asap mengepul, tetapi tidak bisa keluar dari goa. Sehingga goa dipenuhi asap. Tuan lembah sudah hampir waktunya. Orang suci itu datang dengan hormat dan dengan suara rendah. Oke, pemilik lembah berwajah merah membuka matanya dan berkata dengan suara serak, ayo mulai. Mulai pengorbanan. Pemilik lembah, kenapa kamu mau mempertimbangkan lagi? Kamu juga tahu ini metode. Ini tidak baik untukmu. Kerusakannya juga sangat besar sekali digunakan. Kamu tidak akan dapat pulih dalam waktu 3 tahun. Gadis suci ragu-ragu sejenak lalu merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati, tidak perlu tunda kenaikanku ke dewa demi menjadi dokter jenius. Jika saya tidak membunuhnya, akan ada setan di hati saya. Dan jika saya tidak menyingkirkan setan dalam satu hari, saya tidak akan aku bisa menjadi dewa. Jadi langkah ini juga untukku untuk mendapatkan dao. Jangan bicara omong kosong dan jalankan dengan cepat. Berdiri tegak dan berteriak keras. The Holy Median ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menghela napas dan menggunakan kepalanya sebagai jawaban. Ini supnya. Guru lembah berwajah merah berteriak keras. Seorang murid Hongyangu datang dengan semangkuk sup. Pemilik Hongyangu mengambil sup dan segera meminumnya. Gudu-gudu, semangkuk sup kental habis. Dia melambaikan tangannya segera. Seorang murid menarik 2 wanita keluar dari kelompok wanita yang dibelenggu oleh gelang dan belenggu dan menyeret mereka ke arah kuali. Jangan, Guzu, tolong. Kedua wanita itu berteriak histeris tapi tidak berhasil. Pemilik lembah Hongyan juga benar-benar terpesona. Sekarang dia tidak bisa lagi disebut manusia. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut kehidupan manusia. Yang dia pedulikan hanyalah takdirnya sendiri. Masuk. Murid itu meraih keduanya dan melemparkannya ke dalam kuali. Wah, begitu keduanya jatuh ke dalam kuali, mereka langsung meronta dan berteriak seperti orang gila. Tolong. Jeritan melengking itu tidak ada habisnya dan keduanya dengan panik meraih kuali dan mencoba keluar. Tapi begitu mereka keluar dari sup yang mendidih, mereka ditekan oleh para murid yang menjaga kuali. Suatu kehormatan bagi Anda untuk menjadi pengorbanan guru lembah ini. Jangan bodoh, Tuan Lembah Hongyan tertawa. Tapi begitu suara itu jatuh, belati menusuk tepat di punggungnya. Master lembah wajah merah menoleh tajam dengan mata cepat dan tangan cepat dan segera meraih belati. Baru kemudian dia menyadari bahwa belati yang telah ditusuk telah menangkap murid-murid Hongyangu yang mengenakan gelang dan belenggu. Kamu Yansing. Guru berwajah merah menatap murid perempuan di belakangnya dengan mata dingin. Murid perempuan bernama Yansin segera meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan belati itu maju lebih jauh. Aku memperlakukanmu dengan baik, beraninya kamu mengkhianatiku. Sepertinya kamu juga ingin menjadi korban. Kau ingin menyakiti adikku, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Yansing menggeram dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Tapi tidak peduli situasi apa yang mendorong kekuatannya, dia tidak bisa membuat belati maju setengah poin. Yansin tahu bahwa dia telah gagal, jadi dia segera melepaskan dan ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Master lembah wajah merah mengangkat tangannya secara langsung, meledakan. Pemaksaan tanpa akhir turun langsung ke Yansin. Yansin berbaring di tanah mencoba untuk bangun, tetapi itu sangat sulit, seolah-olah dia telah dihancurkan oleh batu besar. Siapa adik perempuanmu? Tanya Tuan lembah wajah merah. Yansin menggertakkan giginya. Kamu telah dicuci otak oleh Hongyanguku. Kamu seharusnya tidak memiliki saudara perempuan.
Sepertinya Suprebon Hongnyanguku tidak akan pernah bisa menghapus emosimu. Karena ini masalahnya, maka aku akan hanya bisa menghapusmu sepenuhnya. Ayo, Anda mengatakan bahwa saya menyakiti saudara perempuan Anda, maka saya akan mengirim Anda masuk dan membiarkan Anda bersatu kembali dengan saudara perempuan Anda. Setelah berbicara, pemilik lembah berwajah merah itu melambaikan tangannya langsung memasukkan dia ke dalam pot dulu. Ya, pemilik lembah, para murid yang tersisa tidak berani ragu. Mereka segera bergegas mengatur Yansin dan berjalan menuju kuali. Yansin tidak bergerak, menutup giginya erat-erat. Wajahnya penuh kebencian. Dia menatap guru wajah merah dengan dingin dan keras. Dia berani melakukannya dan dia tidak berniat untuk hidup. Hanya saja dia tidak bisa mentolerir iblis seperti itu yang masih ada di dunia. Kamu tidak akan mati, Yansin menggeram. Aku hanya akan hidup lebih lama darimu. Wajah Hongnyangu tanpa ekspresi. Yansin hancur, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tidak selalu Dr. Ilahilin. Mendengar suara yang familiar ini, Master Lembah Wajah Merah menoleh dengan tajam dan melototi orang yang masuk dengan kesedihan dan kemarahan. Namun dia melihat Damar melangkah ke ruang terbuka ini seperti lubang dengan ekspresi kosong di wajahnya. Itu terletak di tempat perlindungan serangan udara yang ditinggalkan di tepi utara Danau Nentian. Tanah itu dibeli oleh pembeli misterius sebulan yang lalu. Tempat perlindungan serangan udara yang ditinggalkan di bawah tanah secara alami menjadi situasi pembeli misterius ini. Damar tidak dapat menebak bahwa pemilik lembah Hongyan akan bersembunyi di tempat ini sampai Ziwen mencium petunjuk itu dan meminta seseorang untuk memeriksa catatan transaksi real estate skala besar baru-baru ini di dekat Jiangsen dan kemudian mengunci tempat ini. Pembeli misteri secara alami adalah orang-orang dari Hongnyangu. Damar tidak pernah berpikir bahwa Hongnyangu sudah memulai tata letak Jiangsen sebelum yang lalu berniat untuk berurusan dengannya, tapi sudah terlambat. Melihat penampilan Master Lembah Wajah Merah, upacara seharusnya sebelum dimulai. Tabib Lin ada di sini. Dokter Ilahilin, selamatkan kami, tolong selamatkan kami. Para wanita ini sangat gembira dan bersemangat ketika mereka melihat Damar masuk dan berteriak satu persatu tolong. Yansin bahkan berlari ke sisi Damar, meraih lengannya dan berkata dengan penuh semangat, Dokter Damar, tolong selamatkan saudara perempuan saya. Orang ini adalah iblis besar yang membunuh tanpa berkedip. Saya mohon bantu kami. Dia tidak akan berhasil denganku di sini. Damar menepuk pundaknya dan kemudian berjalan menuju Master Lembah Hongyan dengan mata tegas. Namun Master Lembah Wajah Merah tidak panik tetapi menyipitkan mata dan tertawa. Lin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang? Haha, kamu sangat naif. Karena kamu di sini, tetap di sini dan jadilah pengorbananku bersama. Setelah mengatakan itu, Master Lembah Wajah Merah tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih wanita yang diikat oleh gelang dan belenggu panggilan. Semua orang diselimuti oleh aura yang kuat. Dengan jentikan lengan Master Hongyan, dia terbang menuju kuali dengan suara wus. Wajah Damar tegang dan dia segera bergegas menendang kuali. Ledakan kuali itu runtuh dan sup panas di dalamnya tumpah keluar. Tersedia di detik berikutnya ledakan. Punggung Damar dipukul dengan keras dan dia tersandung ke depan. Tapi dia tidak berhenti di situ, tetapi menoleh dengan tajam dan melambaikan jarum perak. Master Lembah Confucius tidak menghindar. Jarum perak menembus tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mendak sejenak. Damar segera menarik pedang orang di sampingnya dan menebas leher Master Lembah Wajah Merah dengan keras. Namun saat pedang tajam itu mendekat, sudah berakhir. Master Lembah Wajah Merah tiba-tiba meraung dan gelombang udara berwarna merah darah keluar dari tubuhnya. Apa? Damar tertegun. Pedang tajam di tangannya bertepuk tangan dan itu terbelah menjadi selusin bagian dan para pria itu terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika Damar bangkit, dia menyadari bahwa Tuan Wajah Merah telah melepaskan semburan darah lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Daging di tubuhnya terbelah di banyak tempat, lapisan darah di mana-mana, dan dia ditutupi bekas luka yang membuat kulit kepalanya bergetar. Lebih baik menggunakan metode serangan mutilasi dari diri Anda dengan hormat. Jika terus seperti ini, Anda tidak perlu saya melakukan apapun dan Anda akan mati sendiri.
kata Damar dengan suara berat. Hehe, Dokter Damar, Anda tidak mengenal saya sama sekali. Anda tidak tahu apa yang akan Anda hadapi. Apakah Anda pikir jika Anda menghentikan saya dari melemparkan mereka ke dalam kuali untuk pemurnian, saya tidak akan mendapatkan kekuatan yang saya inginkan? Anda salah. Master Lembah Wajah Merah tersenyum, wajahnya yang berlumuran darah penuh dengan kesombongan dan kebanggaan. Sepertinya dia sudah memenangkan kompetisi. Damar mengerkening samar-samar. Dia merasakan ada yang tidak beres, tapi tidak bisa mengatakan apa masalahnya. Dokter Damar, apa yang kamu banggakan? Pastikan jarum perakmu, kan? Tuan Lembah Wajah Merah tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Jarum perak? Damar tidak bisa membantu tetapi mandek untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba menoleh dan berteriak pada para wanita, pergi, pergi. Tapi sudah terlambat. Dokter Damar, sekarang biarkan Anda melihat jarum saya. Mata Tuan Hong Yangu tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan darah yang meluap ke seluruh tubuhnya mendidih tanpa sadar. Dapat dilihat bahwa darah di banyak tempat perlahan mengeremas dan menjadi plastik, berubah menjadi penampilan seperti jarum. Segera setelah desir-desir, jarum darah ini meledak secara langsung. Kepalanya seperti jarum dan ekornya terhubung dengan benang darah yang hamping seperti benang, seperti makhluk hidup. Mereka membidik wanita ke segala arah dan menusuk langsung ke tubuh mereka. Damar sibuk memblokirnya dengan jarum perak, tapi itu tidak berguna karena jarum darah ini sendiri berbentuk cair, alat tajam, dan tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Akhirnya, cici semuanya menembus ke tubuh wanita di sekitarnya. Para wanita itu gemetar, mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, dan kemudian tubuh mereka menegang lagi. Tetapi mereka tidak bisa bergerak satu persatu. Mereka tampak seperti boneka yang terhubung berdiri di tempat, kemudian mendengus-mendengus. Suara menakutkan dan menakutkan keluar, dan itu berasal dari benang tipis yang menghubungkan mereka itu. Damar menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Terlihat bahwa setelah benang tipis ini dihubungkan ke wanita dengan jarum perak, yang mereka dengan gila-gilaan menyerap darah dari tubuh wanita ini. Setelah beberapa saat, penampilan ribuan wanita ini di tempat kejadian dengan cepat menua dan mengering. Hanya dalam waktu 20 detik upaya 3.000 muda telah menjadi 3.000 orang tua yang sekarat. Itu hanyalah teknik jahat melawan langit, bajingan. Damar menggertakkan giginya dan meraung segera membuang jarum perak itu. Tetapi pada saat ini kulit Tuan Lembah Hongyan berwarna merah darah dan itu sudah seperti baja. Dengan jarum perak menembusnya, dia tidak bisa masuk sama sekali. Damar tertegun sejenak, lalu dia bergegas dengan gigi terkatup. Tapi saat dia mendekat, Master Lembah Wajah Merah mengangkat tangannya melambaikan dengan lembut. Suara mendesing, Damar tiba-tiba tersingkir dan terbaring ke tanah, membuatnya sangat sulit untuk bangun. Sepintas di dadanya benar-benar berdarah dan banyak penyok. Damar tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Matanya menegang dan dia menatap dingin pada Master Lembah Wajah Merah di sana. Pada saat ini jarum darah yang menghubungkan ribuan wanita terkelupas dan menghilang. Penguasa Lembah Hongyan tampaknya telah menyelesaikan pengorbanan. Dia memejamkan mata seolah-olah mengenang atau menikmati, dan ribuan wanita telah berubah menjadi wanita tua. Semuanya jatuh ke tanah, masing-masing menjadi kurus dan sekarat. Damar menatap sedikit. Hampir setiap wanita ini kehabisan energi, dan meskipun ada napas yang tersisa, itu tidak berbeda dengan kematian. Apakah kamu merasakannya? Pada saat ini Tuan Lembah Wajah Merah membuka mulutnya. Suaranya memiliki perasaan yang menggetarkan hati orang, membuat orang ketakutan dan ketakutan. Ketika Guru Lembah Hongyan membuka matanya lagi, pupil matanya tidak lagi terlihat dan satu-satunya yang tersisa adalah merah darah. Damar terbatuk dan berdiri seolah-olah dia telah jatuh ke dalam iblis. Master Lembah Wajah Merah berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Pada saat itu Damar sepertinya merasa ada gunung besar yang menekannya di depannya.
Perasaan depresi tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Damar saat ini tidak bisa menahan perasaan putus asa di dalam hatinya. Bagaimana orang seperti itu mengatasi dirinya sendiri? Napas Damar tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan keadaan pikirannya yang melonjak dan ingin bertindak. Tapi di detik berikutnya Master Wajah Merah mengangkat tangannya lagi. Klik. 4 suara renyah keluar hampir bersamaan. Kemudian Damar tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Sepintas ternyata anggota tubuh yang patah semua pada saat ini. Rasa sakit yang hebat tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di dalam. Apakah ini yang dilakukan Tuan Hong Nyangu? Wajah Damar penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya satu pikiran, satu tindakan. Dapatkah Anda dengan mudah merusak diri saya sendiri? Seberapa kuat dia sekarang? Kali ini apakah kamu merasakannya? Kekuatan ilahi tertinggi. Semut orang yang berdiri di depan Anda sekarang adalah satu-satunya dewa sejati di dunia ini. Menghadapi para dewa, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertahan? Wajah yang awalnya menggoda dan lembut kini telah berubah menjadi merah darah dan aneh. Sequel yang dibawa oleh teknik terlarang seperti itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Anda menukar nyawa 3.000 orang dan sisa hidup Anda dengan kekuatan jangka pendek Anda. Apakah Anda sepadan? Kata Damar dengan suara serak. Haha, apa yang tidak layak? Selama aku bisa membunuhmu, semuanya sepadan. Apakah kamu benar-benar membenciku? Tentu saja, semut. Kamu tidak perlu khawatir. Dewa ini tidak akan membunuhmu dengan tergesa-gesa. Terlalu murah untuk membunuhmu seperti ini. Dewa yang kamu sakiti telah menjadi seperti ini. Dewa yang kamu tidak boleh bertahan. Kamu tidak bisa mati, Tuan. Hong Nyangu tersenyum muram, lalu berjalan ke arah Damar dan mengulurkan tangannya berniat membuka Damar. 10 kukunya juga menjadi sangat ramping pada saat ini dan kukunya setajam sabit. Tetapi ketika mereka menyentuh dada Damar, daging di dada Damar terpotong dan darah mengalir keluar. Tunggu. Damar segera menghela napas, memohon belas kasihan. Anda memohon belas kasihan. Dewa menantikan penampilan memohon yang panik dan tak berdaya. Haha, guru lembah Hongyan tertawa. Dia benar-benar menantikannya. Karena siapapun harus menunjukkan kepanikan atau pengabdian pada diri mereka sendiri. Hanya Damar yang melawan dirinya sendiri. Bagaimana pemilik lembah Hongyan dapat didamaikan? Dia menatap Damar dari dekat dan tersenyum jahat. Selama Damar menunjukkan penampilan seperti itu, dia akan tahu bahwa dia menang. Tetapi Damar tidak. Dia memandang Master Lembah Wajah Merah dan menggelengkan kepalanya. Memohon belas kasihan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kamulah yang seharusnya memohon belas kasihan sekarang. Selama ini kamu masih berbicara keras. Live fan. Aku akan menundamu sedikit demi sedikit, tapi aku tidak akan membunuh kamu sehingga kamu akan merasakan siksaan dan penderitaan yang tak ada habisnya. Setelah berbicara, dia akan memulai. Tapi detik berikutnya Damar berteriak lagi, berhenti. Tuan Hong Nyangu sedikit gemetar, terutama kesal dan melirik Damar. Namun Damar tidak memandangnya, tapi melihat ke samping. Pemilik lembah Hongyan sedikit terkejut, sangat bingung, dan mengikuti Damar ke kanan. Tersedia saat ini, dinding gua tiba-tiba hancur berkeping-keping dan sejumlah besar batu terbang ke sini. Seluruh ruang istirahat bergidik. Master Lembah Wajah Merah tercengang dan segera mengangkat tangannya dan melambaikan ledakan. Semua bongkahan batu hancur, tempat perlindungan serangan udara yang sepi berdebu dan berasap. Tuan Wajah Merah menatapnya tapi melihat kabut abu-abu, beberapa sosok tinggi masuk. Sebanyak 5 orang, semua mengenakan jubah run merah. Setelah debu jatuh, penampilan orang-orang ini akhirnya terungkap di mata keduanya. Total ada 3 pria dan 2 wanita. Masing-masing dari mereka sangat tampan dan cantik dan kulit mereka seperti batu giok. Total karakter besar tertulis di setiap token. Sangat ekskomunikasi. Kamu akhirnya di sini, gumam Damar. Apa, Dokter Damar? Apakah ini bala bantuan yang Anda bawa?
Sudut mulut Hong Yangu naik dan dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa Anda masih mengirim mereka untuk mati? Atau apakah Anda ingin menemukan beberapa orang lagi untuk menemanimu ke pemakaman? Setelah berbicara, guru lemba wajah merah tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih orang-orang itu dari udara. Panggilan. Kemarahan yang hebat dilepaskan dari telapak tangannya berubah menjadi angin darah dan ketika dia menyelimuti orang-orang itu berubah menjadi telapak tangan yang besar, sangat menakutkan dan ganas dan dia meraihnya dengan keras. Jika mereka orang biasa, mereka pasti akan dihancurkan menjadi bakso oleh telapak tangan berlumuran darah ini. Namun ketika tapak tangan berdarah ini mengenai pria dan wanita ini, mereka tidak dapat menimbulkan masalah satu sama lain. Sebaliknya pihak lain menggerakkan tubuhnya sedikit dan angin darah ini semuanya hancur. Apa? Master lemah wajah merah tercengang, tetapi dia melihat pemimpinnya yang berteriak keras, "Kamu tanpa pemilik lembah Hongyan, apakah Xiao Hong?" Pertanyaan ini saya dingin es hampir menusuk tulang. Dan kekuatan bocor dalam suara itu hampir mustahil untuk bernapas. Tidak ada keraguan bahwa 5 orang yang masuk adalah makhluk dunia lain. Apa yang terjadi pada semua orang takut bisa melampaui para pemimpin sekte super dunia. Sangat bagus, mengapa 5 kekuatan luar biasa ini keluar? Siapa kalian? Master lembah wajah merah bertanya dengan hati-hati, menyadari kehebatan orang-orang ini. Kami dari konferensi Xiao bohong. Anda menolak untuk menerima hukuman karena melanggar aturan konferensi dan bahkan bermaksud untuk membahayakan kehidupan tim hukuman konferensi. Sifatnya serius sesuai dengan persyaratan konferensi. Kami akan menguncikanmu. Pria itu mengeluarkan apa yang tampak seperti buku penilaian dan menunjukkannya kepada Master lembah wajah merah. Kemudian 4 yang tersisa berteriak serempak, "Kamu masih tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu, cepat terima penguncilan." Raungan ini seperti amuan yang menggelegar, memekakkan telinga. Master lembah wajah merah sangat tercengang dan menatap 5 orang di depannya dengan tak percaya. Apa? Aku akan melanggar aturan konferensi. Aku akan memberimu waktu 30 detik dalam waktu 30 detik. Jika kamu untuk menerima hukuman penguncilan, kamu akan terhindar dari kematian. Tetapi semua keterampilanmu harus dihapuskan dan anggota tubuhmu harus diamputasi. Jadilah contoh yang baik jika kamu menolak untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu setelah 30 detik. Kamu akan dijatuhi hukuman mati dan tidak akan pernah ditoleransi. Eksistensi berkepala itu berteriak lagi. Mereka tidak mendengarkan penjelasan, ikuti saja prosesnya. Wajah Tuan Hong Yangu sangat sulit dilihat. Dia menoleh tangan tajam, menatap Damar yang masih terbaring di tanah dan meraung, "Kamu yang melakukannya, benar?" Yang berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sendiri yang memintanya." Orang-orang yang menghentikannya Anda dan menasihati Anda di luar Yangsen adalah tim penghakiman kiamat yang sebenarnya. Anda tidak mempercayai mereka, mengira mereka adalah aktor yang saya kirim. Sekarang tim penghakiman kiamat marah, beritahu majelis umum untuk menjatuhkan ekskomunikasi. Ini adalah bukan siapa yang kamu minta. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku, kata Damar. Kamu bajingan rendahan. Aku memberitahumu, bahkan jika aku mati, kamu pasti tidak akan selamat. Aku ingin kamu pergi ke neraka bersamaku sekarang. Dada yang ditepuk, ledakan. Dada Damar hampir tertusuk, semua tulangnya hancur, dagingnya tenggelam dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Tapi dia tidak mati, garis hidup. Master lembah wajah merah terkejut. Damar menggunakan jarum perak untuk melindungi garis hidupnya terlebih dahulu. Matanya dingin dan dia segera mencoba untuk menghancurkan jarum perak Damar dan dengan paksa memotong garis hidupnya. Tapi pria itu belum mulai ledakan. Cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya untuk menutupi dengan paksa. Wajah Master lembah Hongyan berubah dan dia buru-buru menghindar. Damar di bawah juga ketakutan setengah mati mencoba yang terbaik untuk berbalik ke samping. Ketika cahaya keemasan jatuh, itu benar-benar kosong. Tetapi setelah menyentuh cahaya keemasan, tanah di bawahnya meleleh secara paksa. Jadi berhati-hatilah. Tuan lembah wajah merah sangat marah, tetapi mendengarkan keberadaan yang dipimpin oleh 5 orang ini berkata, "Xiao bohong, 30 detik telah berlalu. Kamu tidak tahu bagaimana bertobat kalau begitu.
Kami akan dikucilkan. Tolong bersiaplah. Pergi. Kamu bajingan. Apakah kamu pikir pemilik lembah akan takut padamu? Bagaimana dengan pesta konferensi hari ini? Aku akan memberitahumu. Semuanya ada di mataku, seperti semut di tanah. Aku bisa menginjak-injak sampai mati sesuka hati. The Red of Fight Violet Lord meraung, mengangkat tangannya dan mencubitnya di udara. Ledakan-ledakan. Vakum tiba-tiba meledak, bumi bergetar dan gelombang dahsyat dari ledakan dahsyat itu tampaknya menghancurkan segalanya. Detik berikutnya Master Lembah Wajah Merah mengangkat tangannya lagi dan melambaikan pada 5 orang itu ledakan. Batu besar di atas tiba-tiba ambruk dan langsung mengenai kelima orang tersebut. 5 orang teredam seluruh tempat perlindungan. Serangan udara runtuh. Seluruh tempat itu berantakan. Tuan Lembah Hongyan melihat ke arah keruntuhan. Namun ketika mengecewakan, batu yang runtuh itu langsung meledak. Kemudian pemerintah besi besar bergetar keluar dari batu dan bergantung tinggi di langit. Xiao Bohong, kamu sangat berani. Beraninya kamu bersaing dengan ekskomunikasi. Kamu harus terkutuk. Tuan Lembah Wajah Merah segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melepaskan energi darah tertinggi, berniat untuk mencegat orde besi dan bahkan mencabik-cabiknya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berguna. Dekrit besi itu seperti puncak gunung Tai, jatuh lurus ke bawah. Tidak peduli seberapa kuat darah Master Lembah Wajah Merah, dia tidak bisa menahannya. Apa? Wajah Hongyan berubah dan dia buru-buru menghindar ledakan. Dekrit besi menghantam tanah dan dalam sekejap tanah meledak, tanah bergetar dan tanah retak. Damar juga terpesona oleh gelombang kejut yang dihasilkan saat Tai Ling mendarat. Dia kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini seseorang bergegas masuk memulai lubang yang rusak. Itu adalah Yuan Xing. Aku baik-baik saja. Damar yang dibantu berdiri berkata dengan suara serak. Tuan Sekte, tangan dan kakimu tidak menghalangi bahwa aku keluar dulu. Beri aku obat, luka kecil ini akan segera sembuh. Ya, maka situasi di sini semuanya berjalan sesuai rencana. Mata Damar terbakar melihat guru Lembah Wajah Merah dan 5 ekskomunikasi yang tak tertandingi di kejauhan. Dia berkata dengan suara serak, tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Segera blokir tempat ini dan bawa aku ke sana segera cepat. Ya, Yuan Xing mengangguk dan segera berbalik dan menyeret Damar ke kejauhan. Di ruang terbuka tidak jauh dari sini ada juga kuali besar seperti Master Lembah Wajah Merah. Ada juga sup kental yang mendidih di kuali. Yuan Xing membawa Damar ke depan Tungkuding. Damar segera mendengus, lemparkan aku. Apa? Yuan Xing tercengang cepat. Damar berteriak, sekelompok tim menyelamat tiba di lokasi ekskomunikasi. Menurut instruksi Damar, mereka menyelamatkan wanita sekarat yang telah disedot kering oleh penguasa Hongyan dan mengirim mereka ke sekolah Suanyi. Dan Master Lembah Wajah Merah dan ekskomunikasi masih berjuang dan membunuh. Di pinggiran area ini, Zheng Nentian secara pribadi memimpin para ahli yang diambil dari tim di sekitar Jiangsen untuk sepenuhnya memblokir tempat itu. Tentu saja ini juga pengaturan Damar. Tetapi melihat ledakan yang memekakkan telinga di area tengah, wajah Zheng Nentian sangat jelek. Dengan skala pertempuran seperti itu, tidak ada keraguan bahwa kendaraan area pusat harus menjadi master super di level yang menghantam langit. Bagaimana orang seperti itu bisa ditangani oleh orang biasa? Pada saat ini, Qin Busong menarik sekelompok anggota tim medis dari sekolah kedokteran Suanyi dan membawa sekelompok wanita tua dan membungkuk wanita tua yang sama disedot oleh Master Lembah Hongyan. Tuan Qin, Zheng Nentian berteriak dengan segera. Setelah melihat ini, ada apa? Tanya Qin Busong. Di mana Dokter Damar? Apa yang terjadi di dalam? Rencana apa yang dia miliki? Zheng Nentian bertanya dengan cemas. Guru juga ada di dalam, tetapi dia terluka dan tampaknya sedang dalam pemulihan. Tuan Zheng, Anda hanya perlu tinggal di sini dan jangan biarkan orang lain pergi sesuka hati. Guru seharusnya memperingatkan Anda, kata Qin Busong dengan serius. Apakah Dokter Damar terluka? Zheng Nentian tertegun. Lalu mengapa dia masih di sana? Mengapa kamu tidak membawanya keluar dengan cepat? Pekerjaan yang baik meskipun dia akan terluka, bersiaplah. Tetapi masih banyak gadis yang terluka oleh guru Lembah Wajah Merah.
Dan guru menyuruh kami mengirim mereka semua untuk perawatan, kata Kin Busong. Karena itu masalahnya, apa yang anak itu suruh aku blokir di sini. Kenapa kamu tidak masuk saja menangkap orang? Jeng Nentian bertanya. Kin Busong menggelengkan kepalanya. Saya tidak begitu tahu. Guru mengatakan itu, dia berpikir bahwa dengan kekuatan Anda, dia mungkin tidak dapat menangkap orang di dalam. Kedua, itu juga untuk mencegah bala bantuan orang itu mengganggu situasinya. Penguatan, Jeng Nentian terkejut, namun dia melihat keributan di belakang timnya. Kemudian seseorang pria berseragam datang berlari dengan cepat. Komandan, seseorang di sini untuk membuat masalah, berniat untuk menerobos garis pertahanan, tolong beri instruksi. Pria itu memberi hormat dan minum dengan sungguh-sungguh. Kehilangan masalah. Jeng Nentian melirik Kin Busong samar-samar menebak apa itu dan berteriak, semua penangkapan saya akan pergi melihat. Ya, Tuan Zeng, kami sibuk dulu. Kin Busong sedikit mengangguk dan memimpin orang-orang pergi. Jeng Nentian segera melangkah menuju lorong luar. Baru pada saat itulah saya melihat ratusan orang berkerumunan di luar lorong. Pada saat ini, ratusan orang ini semuanya kuat, mengenakan pakaian aneh dan semuanya adalah wanita. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah orang-orang Hungnyangu. Mereka tampaknya tidak puas bahwa jalan ke depan diblokir. Dan mereka berniat untuk meninju kartu. Tetapi para penjaga di sini adalah semua ahli khusus yang segera dipindahkan Zeng Nentian dari berbagai pabrik. Mereka dilengkapi dengan teknologi modern, tidak mudah untuk dilewati secara paksa. Dilihat dari bekas peluru di tempat kejadian dan orang-orang yang terluka di kedua sisi, ada konflik di sini sebelumnya. Ketika Jeng Nentian datang, kedua belah pihak tampaknya berniat untuk bertarung di babak kedua. Hentikan semuanya untukku. Zeng Nentian berteriak, kedua belah pihak segera berhenti. Para prajurit di sini memegang senjata api dengan ekspresi serius dan mengepung sekelompok tamu tak diundang. Zeng Nentian berjalan ke depan melihat pasukan wanita itu di depannya dan berteriak dengan suara yang dalam, siapa kamu yang bertanggung jawab? Orang tua, kamu adalah kepala para idiot ini kan? Keluar jalan untukku, kalau tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang wanita berusia 30 dengan rambut panjang melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Apakah kamu dari Hungnyangu? Saya menyarankan Anda dari mana Anda berasal dan kemana Anda kembali. Jika Anda ingin masuk dan membantu Zhu, kami harus mengunci Anda semua. Zeng Nentian berkata dengan dingin. Matikan kami, hal lama. Terserah padamu. Aku bisa melihat kekuatanmu secara sekilas. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini? Murid-murid Hungnyangu tertawa terbahak-bahak. Namun di detik berikutnya senjata yang tak terhitung jumlahnya ditujukan pada murid-murid ini. Apakah kalian berani berbicara dengan Komandan Zeng seperti itu? Seorang prajurit mengutuk dengan marah. Siapa dia? Tanya wanita itu sambil terkekeh. Ini Komandan Zeng Nentian yang bertanggung jawab atas distrik selatan. Apakah kamu ingin mati di sini? Teriak prajurit itu dengan marah. Komandan. Wanita itu terkejut. Dengar, Zeng Nentian berteriak dengan suara rendah. Kamu berperang melawan pihak berwenang. Sekarang bertarung melawan pihak berwenang. Saya menyarankan Anda semua untuk danang dan menerima hukuman kami dengan patuh. Jika Anda mengakui kesalahan Anda dengan baik, kami dapat menanganinya dengan itu ringan. Jika tidak, Anda akan dihukum. Bahkan jika Anda menerobos sekarang, Anda masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya Anda, tetapi anggota keluarga Anda juga akan dihukum. Apakah Anda mengerti maksud saya? Perubahan warna. Namun Zeng Nentian tidak tahu bahwa mereka yang bisa menjadi murid Hungnyangu telah dicuci otak dan Hungnyangu. Dalam pikiran mereka, Hungnyangu adalah rumah mereka, guru lembah Konfusius seperti orang tua mereka. Sekarang Master Lembah Wajah Merah dalam bahaya, apalagi yang bisa mereka pedulikan. Orang tua, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Kamu menyingkir hari ini atau saudara perempuan kita bertarung di jalan berdarah. Wanita yang memimpin berteriak dengan ekspresi muram di wajahnya. Ketika suara itu jatuh ke tanah, semua murid menghunus pedang mereka. Zeng Nentian melihat ini dan mata tuanya menunjukkan rasa yang dalam dan keterkejutan yang tak terbayangkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa lembah kemerahan belaka dapat membuat orang-orang ini begitu gila dan bodoh. Sepertinya Dr. Damar benar, beberapa organisasi kekuatan yang bodoh dan bodoh memang harus dilarang. Organisasi semacam ini tidak dapat terus
ada di dunia ini. Sama sekali tidak. Jenggot Jeng Nentian melotot terutama marah. Tetapi pihak lain terlalu malas untuk berbicara omong kosong di dengannya. Hanya untuk mendengar wanita itu berteriak, "Saudari-saudari, cepatlah bersamaku, selamatkan Guju, selamatkan Guju." Semua orang berteriak dan bergegas masuk. "Komandan, apa yang harus saya lakukan?" Seorang prajurit bertanya. "Tangkap semua mereka yang keras kepala, bunuh mereka di tempat," teriak Zeng Nentian. Kedua belah pihak segera bertarung bersama dan pemandangannya kacau. Dan pada saat yang sama, pusat garis pertahanan pertempuran antara Tuan Lembah Wajah Merah dan 5X komunikasi itu gelap dan gelap tanpa cahaya dan matahari dan bulan. Tanah di mana tempat perlindungan serangan udara berada di semuanya telah hancur. Air tepi danau di sampingnya dibom lebih dari setengah. Debu ada di mana-mana di udara. The right face out berlumuran darah, terengah-engah dan berdiri di tepi kiri danau. 5X komunikasi berbaris berdiri di seberang danau, memandangnya dengan acuh tak acuh. Tanpa keraguan, Master Lembah Wajah Merah bukanlah lawan dari 5 orang ini. Meskipun dia menggunakan teknik terlarang, bahkan jika dia menganggap dirinya dewa, tetapi melawan 5 orang ini dia masih tak terkalahkan. Apakah ini kekuatan konferensi? Guru Lembah Wajah Merah bergumam, matanya yang merah darah memancarkan ketakutan yang dalam. Master Hong Yangu tahu berapa tingkat teknik terlarangnya, berarti mengorbankan 3.000 orang. Peningkatan yang diberikan benar-benar keterlaluan. Lord of Red Face Pelegi percaya bahwa setelah mengeluarkan larangan, dia tidak memiliki saingan di dunia ini. Tidak ada yang salah denganku, bagaimana Tuhan? Tetapi di antara 5 orang yang dikirim oleh konferensi itu, yang mana yang jenderal? Saya satu-satunya sesuka hati. Sudah cukup untuk bersaing dengan diri mereka sendiri. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak menggunakan teknik terlarang, Anda takut hanya satu orang yang bisa bunuh diri, bukan? Apakah dao abadi yang telah saya kejar selama bertahun-tahun begitu rentan di depan konferensi? Mengapa begitu? Tuan Lembah Wajah Merah gemetar, wajahnya sangat jelek dan tinjunya terkepal erat. Tapi dia tidak berdamai. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia sangat malu sehingga dia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap 5 orang di depannya. "Aku tidak percaya, aku tidak berdamai, aku harus menjadi yang terkuat, aku dewa, aku dewa." Dia meraung dan bergegas menuju 5 orang seperti orang gila lagi. Kemarahan yang hebat mendorong seluruh danau turun hampir satu persatu dan seluruh danau akan retak. Karena keras kepala, langsung dipenggal. Pengusir itu tidak menunjukkan belas kasihan. 5 orang bergegas keluar bersama. Dua dari mereka melompat ke kiri dan ke kanan dan menyerang kedua arah Tuan Lembah Hongyan. 2 lainnya melompat tinggi ke langit dan langsung masuk ke alam 100 meter. Dan yang lainnya tiba-tiba melarikan diri ke danau dan menghilang. Hanya ada 1 orang yang tersisa. Dia mengangkat tangannya dan menggambar ikan yang berenang di energinya, mendidih seperti air. Mati. Pemilik Lembah Wajah Merah meraung dan memukulnya dengan cakar mengenai kepala naga. Ledakan dahsyat bergema. Aura kehancuran yang mengerikan dan tak berujung menyebar seperti riak. Itu meledak tepat di atas seluruh danau. Pohon-pohon di sekitarnya semuanya dibuang hampir ke tanah. Banyak rumah roboh dan roboh. Bumi bahkan lebih retak, seolah-olah gempa kecil telah terjadi di sini. Adegan itu sangat panas, tetapi ketika semua prestase yang tersisa secara bertahap menghilang, dan ketika saya melihat ke sini lagi, saya menemukan bahwa pukulan yang menghancurkan dari Guru Lembah Wajah Merah tidak mematahkan pertahanan ekskomunikasi di depannya. Dia masih berdesak napas dan mempertahankan kepala naga, dan mulut besar kepala naga itu dengan kuat menggigit cakar Master Lembah Wajah Merah. Kuku-kukunya yang ramping menusuk dalam-dalam ke depan kepala naga, mencoba menembus dada excommunication di belakang kepala naga. Tetapi pada saat ini tidak peduli seberapa keras dia berusaha,
Dia tidak bisa membiarkannya masuk. Master Lembah Wajah Merah mencoba yang terbaik untuk menusuk ke depan. Seluruh wajah sangat mengerikan dan semua kekuatan tubuhnya terkonsentrasi di tangan ini. Namun lengan itu tidak bisa dibiarkan masuk lebih jauh. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu lawan. Orang bodoh, sudah waktunya untuk mengakhiri pengusiran. Di depannya memandang guru lembah konfesiasme dengan kasihan. Itu adalah semacam tatapan menyindir dan tak terkalahkan. Ini seperti melihat semut. Master Lembah Wajah Merah gemetar, dia terlalu akrab dengan tampilan ini. Karena dia sering melihat semua makhluk dengan mata seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia juga akan diawasi dengan tatapan seperti itu. Tidak, dan detik berikutnya, permukaan danau di bawahnya tiba-tiba terciprat dan orang yang telah menyelam ke dasar danau bergegas memegang tatanan besi yang menakutkan dan menikamnya. Pada saat yang sama, orang-orang di langit juga mendarat membawa perintah besi dan memenggal kepala mereka. Suara mendesing, kedua ekskomunikasi kiri dan kanan juga menabrak bersama. Pengusir di depan juga menyerang saat ini, dan dia menampar Tuan Hunyangu dengan telapak tangan di tangan naga. Kekuatan Destruct tampaknya menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan Master Lembah Wajah Merah? Apakah dia akan mati kali ini? Kita tunggu aja di video selanjutnya. Oke, terima kasih.